Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Yang kami hormati Ketua Pengurus Guru Lulus Passion Week Jawa Timur 2021, dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru serta tamu undangan yang hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga pada hari Kamis 11 Mei 2023 kita dapat berkumpul dalam acara kuliah umum wawasan kebangsaan dengan tema mengembalikan kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat oleh Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Terima kasih, hadirin dimohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Yang terhormat kepada beliau Bapak A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, atau yang dalam organisasi atau komunitas kami yaitu disebut sebagai Abah Lanyala. Mengapa kami menyebut Abah? Karena beliau termasuk orang yang sangat diharapkan dari segi yaitu nasihatnya, pengarahannya, dan juga yaitu pengawalannya terhadap kami, terhadap P1 Jatim ini. Dan yang alhamdulillah hari ini ibarat hilal sudah hampir bisa dilihat oleh yaitu teman-teman semuanya. Dan juga yang saya hormati kepada segenap Bapak Ibu yaitu anggota dan pengurus P1 Jawa Timur, khususnya dalam hal ini adalah P1 swasta ya. Kalau saya lihat di dalam daftar hadirnya ini dari
ujung paling barat yaitu Ngawi sampai ujung paling timur ya Banyuwangi ini ada. Berarti alhamdulillah kurang lebih ada 38 ya. 38 ya benar ya Pak Ibu. 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur ini semuanya adalah bersatu di dalam wadah ini, yang artinya ini adalah sebagai representasi bahwa kita adalah bagian besar yang ikut dan turut serta dalam mencerdaskan umat bangsa Indonesia. Oke, pada kesempatan ini yang pertama mari kita menajatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas segala kehadiratnya. Kita bisa diberikan kesempatan sehat, kesempatan untuk bisa bertemu dalam forum yang alhamdulillah luar biasa. Sebenarnya dari kami juga berhubungan dengan Abang Lanyala ini, kami menginginkan yaitu halal bihalal karena ini momentumnya juga masih bulan Syawal ya. Terus yang kedua adalah sekaligus dari beliau ada yaitu sosialisasi yang kalau saya lihat ini tadi adalah terkait dengan 4 pilar. 4 pilar apa? Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira demikian. Terus dengan tema mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya kami dari kelompok P1 swasta Jawa Timur ini juga bagian dari rakyat Indonesia. Maka atas wasilah atau atas lantaran yaitu beliau Abang Lanyala, kami juga insya Allah sebentar lagi bisa menemui kesejahteraan untuk bisa hidup layak sebagai guru yang belum serta dalam menjadikan umat bangsa dan rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan kita tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sebagai seorang pahlawan bagi kami yang membawa umat manusia dari gemerlap zaman jahiliyah atau zaman yang penuh dengan kebodohan, penuh dengan kebiadaban, menuju zaman yang berperadaban dan berteknologi tinggi seperti saat ini, khususnya dengan datangnya agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita berselawat baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita diambil sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia. Amin. Kemudian pada kesempatan ini mohon izin kepada Abang Lanyala beserta jajaran dan juga hadirin, perkenankanlah saya mewakili dari teman-teman yaitu P1 Jawa Timur ya, yang mana kami adalah kelompok guru yang telah ikut yaitu tes seleksi P3K ya, P3K di tahun 2021, yang mana kami telah yaitu mencapai ambang batas lulus paket grade atau kami mengistilahkan hari ini sebagai P1 Jatim, dan yang mayoritas ini berasal dari P1 swasta. Pada momentum ini yang pertama atas nama pribadi dan atas nama organisasi, karena momentumnya masih di bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya jika ada kesalahan, ada kekhilafan, dan jika dalam berinteraksi, dalam berhubungan antar individu, antar sosial ada banyak kesalahan. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita jalankan di bulan Ramadan kemarin diterima Allah dan kita bisa dipertemukan dengan Ramadan yang tahun ke depan. Kemudian yang kedua kalinya yakni berkaitan dengan yaitu organisasi kami, bahwa dalam beberapa waktu yang lalu kami banyak berhubungan, banyak berkomunikasi, meminta arahan, meminta petunjuk dari Abang Lanyala, yang mana beliau banyak berkontribusi besar, banyak memberikan jasa banyak kepada kelompok kami, yang mana kurang lebih 1 minggu yang lalu nih kira-kira itu ada salah satu pengurus dari kami yakni Bu Lili Indah ini sebagai sekretarisnya organisasi ini mendapatkan yaitu kabar gembira khususnya dari Abang Lanyala, yang mana bisa terkoneksi langsung dengan yaitu beliau yang pemangku kebijakan, salah satu pemangku kebijakan yang ada di Jawa Timur yaitu Bapak Sekda ya, Bapak Sekda Provinsi Jawa Timur, yang intinya atas nama pemerintah provinsi
maka beliau ini telah menandatangani dan juga telah mengupayakan 6.141 formasi ya, untuk ketuntasan dan untuk yaitu tercapainya SK seluruh guru lulus fase grade tahun 2021 atau P1 ini nanti bisa tuntas pada waktu-waktu yang dekat ini, tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ini nanti benar-benar menjadi sebuah capaian yang nyata, capaian yang benar-benar dapat kita raih manfaatnya bersama. Nanti feedbacknya adalah ketika kelayakan hidup, kesejahteraan dari kami semuanya ini bisa terselesaikan, maka dampak besar kami untuk berkontribusi mencerdaskan anak-anak bangsa, anak-anak umat di negeri ini benar-benar semakin lebih optimal, lebih maksimal, dan bisa semakin lebih baik. Maka ucapan terima kasih yang tidak terhingga, kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada Abang Lanyala, tapi kami senantiasa mendoakan mudah-mudahan beliau ini diberikan yaitu kesehatan lahir batin, diberikan panjang umur, dan selalu bisa memberikan manfaat terhadap umat dan bangsa di Indonesia ini. Kemudian yang ketiga yang perlu kami sampaikan, karena beliau ini menurut kami adalah termasuk pemangku kebijakan yang tertinggi dalam hal ini adalah dalam hal DPD, ketua DPD RI, dalam hal ini adalah sebagai pemangku kebijakan dalam legislatif ya, dalam hal legislatif. Maka aspirasi-aspirasi yang kami sampaikan nanti ke depan tentu kami senantiasa memohon sinerginya, selalu memohon kerjasamanya agar nanti berbagai yaitu kebijakan, berbagai keputusan, berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar nanti berpihak kepada rakyat, berpihak kepada para guru yang senantiasa bekerja keras untuk mencerdaskan anak-anak dari bangsa Indonesia ini. Maka kami mohon kerjasama dan juga mohon sinergisitas serta mohon pengawalannya nanti terhadap isu apapun yang khususnya berhubungan dengan keberpihakan kepada kami yang ada di kelompok guru khususnya. Kemudian yang keempat yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan yaitu agenda sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara ini. Nanti kami senantiasa siap mengikuti yaitu berbagai petunjuk, arah, dan juga pembinaan dari beliau langsung yaitu Abang Lanyala Mataliti. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadikan kami semakin kuat dan kokoh dalam ikut berkontribusi menjaga kedaulatan dan keutuhan dalam kerangka kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, kami mohon maaf dan sekaligus memohon waktunya sebentar, Abang, karena saya melihat dari beberapa tanda-tanda alam yang disampaikan oleh teman-teman ya. Ini usia Abang ini kira-kira usia mencapai 64 tahun. Maka usia yang sudah separuh abad ya, separuh abad, tentu ada di usia yang separuh abad ini terus memberikan manfaat, memberikan keberkahan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami yaitu mohon waktu yang pertama menyampaikan selamat hari ulang tahun Abang yang ke-64. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan panjang umur kepada Abang, karena jasa-jasa dan juga kontribusi Abang khususnya kepada kami kelompok guru itu masih sangat kami tunggu dan sangat kami harapkan. Kemudian kepada teman-teman kawan-kawan yang bertugas, monggo saya persilahkan, mohon izin nanti ada hal spesial dari teman-teman ini. Waktu sebentar. Oke, selamat bergaul, selamat ulang tahun yang ke-64 makanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kesehatan, dan berhasil untuk mengambil presentasi ya.
Bapak Ketua Dewan Seluruh Indonesia, Bapak A'ala Mahmud Marali, bangsa Indonesia dan kemaslahatan dunia pendidikan. Maka yang terakhir jika saya nanti bilang P1 jadi semuanya saya himbau untuk menjawab dengan semboyan jaya luar biasa gitu ya. Oke, bisa kita sensor. P1 jadi jaya luar biasa. Sekali lagi sebagai akhir penutup dari sambutan ini, mudah-mudahan ini sebagai giroh dan juga semangat untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan umat bangsa dan juga memberikan kontribusi baik untuk dunia pendidikan. Bersatu jadi jaya luar biasa. Mohon maaf jika dalam saya menyampaikan yaitu sambutan ada banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dan ada kata-kata yang kurang tepat, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih mengucapkan untuk Kepala Pengurus Guru. Semoga guru di Indonesia ini semakin sukses dan semakin berjaya ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya pada acara ini yaitu kuliah umum oleh Bapak Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang terhormat Bapak A'ala Mahmud Marali. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kadin Haji Idris Yahya, Kepala Kantor BPJRI Pak Roni, dan staf ahli BPJRI itu Saudara Zabi, dan tak lupa pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebetulnya acara ini kan mau konsultasi aja nih bapak-bapak ibu-ibu soal P3K. Cuman karena dusel aja tuh. Capek saya sih. Acara ini sebenarnya sudah selesai. Bapak Ibu nggak usah berpikiran. Cuman karena dusel pokoknya mau ketemu. Dikasih jatah 7 sudah selesai. Ini sudah selesai semua nih sebetulnya urusannya P3K. Malah minta lebih banyak lagi, gimana ceritanya? Tapi ya nggak apa-apa lah, silaturahmi. Saya anggap kita perkenalan. Sebetulnya saya lebih senang itu nanti kalau sudah resmi, Bapak Ibu semua sudah keluar pengumumannya. Karena sekarang kan sudah ditandatangani Gubernur dan sudah dibawa ke Jakarta untuk diminta keuangannya. Yang pasti uangnya sudah setuju, sekarang tinggal diminta uangnya itu supaya masuk ke Pemprov. Itu sudah beberapa hari yang lalu, kira-kira 4-5 hari. Bu Lili siapa ya? Kan Bu Lili bicara sendiri itu sama Pak Sekda kan? Tanggal 5 Mei. Iya, dan sekarang tanggal berapa ini? Lalu minggu. Nanti itu sudah tidak ada masalah, sudah semua sudah beres, sudah ditandatangani, dan semuanya diakomodir. Kemarin itu negosiasi sama saya mulai dari 4.000, 5.000, 6.000 sampai akhirnya semuanya kurang lebih 1.200. Maunya dicicil, suara separuh dulu. Nanti berapa lagi, separuh lagi. Akhirnya saya memutuskan sama Bu Gubernur, saya bilang, sudahlah, ini kalau kita cicil, ini kalau mau cicil,
itu ngomongnya dari dulu, bukan sekarang. Kalau dari pertama begitu diumumkan ngomong dicicil-cicil itu oke lah. Ini sudah nungguin dari pertama sampai sekarang 2 tahun. Nah, jadi sekarang sudah cicil-cicil. Alhamdulillah akhirnya Kofifa legowo ya. Sebetulnya yang ganjil itu bukan Kofifa, bukan juga sekda yang baru. Ini sekda yang lama. Sekda yang lama Pak Heru. Nah itu yang menghambat terus. Yang baru ini justru bagus. Bu Kofifa, teman saya juga pesen, ya pokoknya karena semuanya juga dibantu sama Ibu betul, saya berharap ya Ibu bapak-bapak juga harus bantu Ibu betul. Kalau saya cuma nurut aja, saya mau dibantu boleh, yang bantu tidak. Bantu saya itu banyak rombongannya itu, ada anak saya juga masuk DPR dari kota Surabaya juga ada. Jadi banyak rombongannya. Nah, karena saya pikir itu sudah harusnya sudah tidak perlu, tapi karena saya pikir ya daripada luntang-luntung sana sini terus dusel-dusel akhirnya biar saya kasih tiga umum aja wawasan kebangsaan supaya ibu-ibu paham sambil menunggu nanti ya ini disampaikan kepada publik, kepada masyarakat terutama di daerah yang berdekatan dengan kita, karena ini soal mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah aslinya itu. Kalau dengan diskusi itu tidak akan selesai. Tapi kalau dengan lobby dari ibu-ibu ini supaya jadi suara, jadi kebutuhan rakyat Indonesia itu adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah asli. Ya, saya baca lagi ya, saya baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita dapat bersama beliau di hari Sabtu. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan semua amal ibadah kita dan semoga atas kehendaknya kita diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan terima kasih kepada guru lolos Pasindrit PLBG yang telah hadir pada kesempatan ini untuk ikut mendengarkan pikiran dan pertemuan wawasan kebangsaan yang kami selenggarakan hari ini. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, tema kita hari ini adalah mengembalikan kedaulatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana tema ini mengandung dua sisi. Yang pertama adalah peta jalannya bagaimana untuk menuju ke sana. Sedangkan sisi lainnya adalah pertanyaan, apakah kedaulatan rakyat Indonesia hilang sehingga harus dikembalikan, dan apakah rakyat Indonesia tidak sejahtera sehingga harus diwujudkan upaya tersebut. Disinilah pentingnya para guru sebagai insan terdidik dan pendidik sekaligus sebagai intelektual untuk selalu berpikir kritis, untuk selalu membaca dan menggunakan alat akal sehatnya untuk dapat memahami situasi dan kondisi secara utuh dari semua sisi. Yang pertama, kita jawab terlebih dahulu atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Benarkah kedaulatan rakyat di Indonesia hilang sehingga harus dikembalikan? Demokrasi adalah salah satu jenis dari sistem pemerintahan di mana warga negaranya berhak untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berurusan pengembangan serta pembuatan hukum, sehingga dengan kata lain rakyat sebagai pemilik kedaulatan ikut menentukan arah perjalanan bangsa mereka bentuk, sehingga tujuan negara yang pada muaranya adalah kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui kerja pemerintah. Sehingga seharusnya rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki saluran dan memiliki ruang keterlibatan di dalam lembaga tertinggi, lembaga negara, untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini. Dulu para pendiri bangsa kita telah merumuskan suatu sistem demokrasi yang memberi ruang rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk duduk di lembaga tertinggi negara, yaitu di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana mereka mendapat tempat sebagai utusan daerah dan utusan golongan. Lembaga ini memiliki struktur tertinggi di dalam negara, bahkan presiden tunduk di bawahnya, karena presiden sebagai kepala pemerintahan hanya melaksanakan haluan negara yang mereka putuskan bersama secara musyawarah mufakat. Konsep bernegara yang sangat baik tersebut sayangnya belum berjalan sempurna di era Orde Lama dan Orde Baru, dan celakanya konsep itu sekarang kita hapus total pada saat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 99 hingga 2002 silam, saat Indonesia memasuki era reformasi. Akibatnya apa yang terjadi? Kekuasaan menjalankan negara hari ini hanya ada di tangan ketua partai dan presiden terpilih, sehingga jika presiden kemanapun negara ini akan dibawa, terserah mereka. Rakyat sama sekali tidak memiliki ruang kedaulatan. Yang yang dari sini. Meskipun ada Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan wakil dari daerah, tetapi pada faktanya di dalam konstitusi DPD RI bukan pembentuk undang-undang, sehingga jika sekarang banyak rakyat yang kecewa dengan undang-undang yang ada, apakah itu undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang Minerba atau undang-undang Ibu Kota Nusantara yang memberikan kemudahan pada investor untuk menguasai tanah, dan sekarang yang sedang dibahas rancangan undang-undang kesehatan yang diprotes kalangan tenaga medis, maka DPD RI tidak bisa secara maksimal memperjuangkan. Inilah sistem bernegara hasil dari reformasi. Kedaulatan negara faktanya ada di tangan ketua umum partai politik dan presiden terpilih, bukan di tangan rakyat sebagai pemilik negara ini. Sehingga yang terjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi semakin membesar dan menguasai negara. Karena terjadi hubungan timbal balik antara oligarki politik dan oligarki ekonomi akibat daya politik yang mahal di dalam pemilihan presiden secara langsung, begitu pula dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Sehingga selama sistem liberal ini kita tempuh, maka siapapun calon presiden Indonesia pasti tidak akan mampu membiayai mahalnya biaya pilpres, sehingga pasti melibatkan oligarki ekonomi yang selama ini memang semakin mendekat ke dalam lingkaran kekuasaan.
baik di dalam partai politik maupun di dalam kabinet presiden. Sehingga pertanyaan berikutnya, benarkah kesejahteraan rakyat masih harus diperjuangkan untuk dapat terwujud? Jawabnya pasti. Karena fakta sampai hari ini, kesejahteraan dan kekayaan hanya dinikmati segelintir elit, sementara jutaan rakyat dalam keadaan miskin dan rentan untuk menjadi miskin. Mengapa ini terjadi? Karena sejak amandemen di era reformasi tersebut, negara tidak lagi berdaulat untuk menyusun ekonomi, karena ekonomi dipaksa disusun oleh mekanisme pasar bebas. Negara tidak lagi berkuasa penuh atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai oleh swasta, terutama swasta asing. Sehingga dalam 20 tahun terakhir ini kita melihat semakin banyak keganjilan atau paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan amanat reformasi yang dituntut para mahasiswa saat itu diantaranya adalah menghapus kolusi dan nepotisme. Faktanya di tahun 2022 yang lalu, indeks persepsi korupsi Indonesia mencapai angka tertinggi di dalam sejarah. Jadi pahamnya, sebelum adanya zamannya Pak Harto, Pak Karno, kemudian Pak SBY, yang pada waktu itu pada masa transisi dari KKN itu akan diubah katanya. Nyatanya sekarang ini masa pemerintahnya Jokowi di sini paling tinggi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan itu tidak bisa dibantah. Bahkan masyarakat transparansi internasional menyatakan indeks demokrasi Indonesia juga mengalami penurunan. Padahal salah satu tujuan reformasi saat itu adalah meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi faktanya di dalam pemilu, pilpres dan pilkada masih ditemukan banyak kecurangan yang diduga terstruktur, sistematis, dan masif. Inilah dampak dari kita meninggalkan rumusan bernegara yang disusun para pendiri bangsa kita. Rumusan bernegara yang terdapat di dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah total dalam amandemen di era reformasi saat itu. Bahkan perubahan itu mencapai lebih dari 95%. Jadi undang-undang dasar yang kita buat, yang dibuat oleh para pendiri bangsa sebelum diadakan perubahan, kemudian diadakan amandemen di tahun 1999 sampai tahun 2022, undang-undang dasar ini dirubah 95%. Coba bayangin aja, ayat-ayatnya, pasalnya berubah 95%. Itulah mengapa dalam penelitian akademik Profesor Kailan dari Universitas Gadjah Mada menyebut hal itu bukan amandemen konstitusi, tetapi penggantian konstitusi. Karena selain mengubah total isi pasal-pasalnya, perubahan itu juga mengubah format dan rumusan bernegara Indonesia. Bahkan Pancasila tidak lagi tercermin di dalam isi pasal-pasal konstitusi hasil perubahan itu, melainkan nilai-nilai lain, yaitu ideologi liberalisme dan individualisme. Inilah yang menyebabkan Indonesia terasa semakin gagal menghadapi tantangan dunia masa depan karena lemahnya kekuatan ekonomi negara dalam menyiapkan ketahanan di sektor-sektor strategis. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, oleh karena itu tidak ada pilihan
Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era reformasi harus kita akhiri dan dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila. Karena hanya sistem demokrasi Pancasila yang memiliki lembaga tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari penjelmaan rakyat. Sehingga ciri utama dan mutlak harus dalam sistem demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa ini yang berbeda-beda, yang terpisah-pisah harus berada sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada di dalam sebuah lembaga tertinggi di negara ini, yaitu di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Itulah konsepsi sistem negara kita yang tertuang di dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, di mana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di MPR. Wakil-wakil yang dipilih adalah peserta pemilihan umum, sedangkan wakil-wakil yang diutus adalah mereka yang diusung dan diberi amanah oleh kelompok mereka. Salah satunya kelompok guru, kelompok pengacara, kelompok dokter, atau petani. Sehingga dirumuskan terdapat dua utusan. Utusan daerah, yaitu mereka tokoh masyarakat adat dan raja Kesultanan Nusantara, sedangkan utusan golongan adalah mereka yang terdiri dari unsur organisasi masyarakat dan organisasi profesi yang aktif di bidangnya. Jadi maksudnya di dalam utusan golongan itu yang mewakili itu adalah para guru, para petani, para buruh, para pengacara, para dokter, para agamawan. Ini gunanya apa? Pada saat membuat undang-undang yang terlibat ini mereka semua. Dan tidak seperti sekarang undang-undang dibikin oleh pemerintah bersama DPR tanpa memberitahu pada para guru, tanpa memberitahu pada para guru, dia asal main. Pokoknya sesuai dengan pesanan oligarki, yaitu yang diputuskan. Ini yang akibatnya akhirnya kita tidak akan maju. Itulah dari sinilah yang akhirnya kita harus berjuang bagaimana caranya mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan naskah aslinya. Dengan demikian maka utuhlah demokrasi kita semuanya terwadahi sehingga menjadi demokrasi yang berkecukupan tanpa ada yang ditinggalkan, untuk kemudian mereka bersama-sama menyusun arah perjalanan bangsa melalui GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden sebagai mandataris atau petugas yang diberi mandat, sehingga presiden adalah petugas rakyat, bukan presiden sebagai petugas partai. Kalau presiden sebagai petugas partai, di mana keterwakilannya rakyat ini? Yang dipimpin ini rakyat, yang disuruh pilih rakyat, tapi menjadi tugasnya partai. Karena menjadi tugasnya partai? Karena calon presidennya ini ditentukan oleh ketua umum partai. Inilah akibatnya tidak ada yang namanya demokrasi Pancasila yang musyawarah mufakat dipilih oleh rakyat diajak berebut, nggak ada. Jadi kita disodorin sama ketua umum partai, mau itu calon presidennya jelek, mau itu presidennya baik, nggak ada urusan mereka. Pokoknya calon presiden saya ini, kamu harus pilih. Kalau kamu tidak pilih, berarti golput. Nah, ini apa demokrasi? Ya tidak. Karena apa? Rakyat ini punya pilihan masing-masing. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, dari kelompok guru punya pilihan calon presiden. Ingin mencalonkan calon presiden yang dari guru.
kemudian yang dari tokoh-tokoh pengusaha. Dia juga ingin menjadikan calon presiden yang dari pengusaha. Tapi ini tidak bisa, ini diuji di partai politik, sehingga yang berkuasa menjalankan arah perjalanan bangsa ini hanya partai politik. Itu sejak tahun 99 tahun 2002. Jadi kita tanpa disadari kita dikerjain sama rezim pada saat itu. Hak kita, hak asasi manusia kita diambil alih, dikendalikan sama globalisasi. Itulah yang saya katakan demokrasi liberal. Jadi kita ini, saya jelaskan sekarang ini yang gampang-gampang aja. Jangan mau kita di goblok-goblokin sama mereka. Negara itu punya kita, kok kita yang punya negara. Kemudian orang-orang itu bisa nambang batu bara, ya, hanya berdasarkan satu lembar surat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pokoknya dia bisa dapatkan surat, nah dapat izin nambang. Begitu dia nambang, hasilnya itu dibawa tuh keluar langsung. Tidak ada nyiprati yang penduduk di setempat yang tidak ada. Jangan nyiprati, ikut kerja pun juga nggak bisa dipagerin. Padahal ini tanah ini milik siapa? Ini mungkin penduduk di sekitar sini dia ikut punya tanah. Satu contoh IKN. IKN ini tak punya siapa? Punya Prabowo, punyanya Tanoto, bukan, itu punyanya Kerajaan Kesultanan Nusantara, punyanya Kerajaan Kutai. Mereka ini Prabowo semua ini pada saat itu dia mendapatkan hak ngelola, bukan mendapatkan sertifikat. Yang punya sertifikat ini kerajaan-kerajaan, tapi diambil alih sama mereka. Coba bayangin. Jadi jangan harap IKN itu akan berjalan dengan lancar sebelum mereka dilunasi. Kan saya tahu persis kenapa. Mereka semua rata-rata yang kena mafia tanah mengadunya kepada kami di DPD RI. Sudah kita fasilitasi, sudah kita buatkan surat kepada pemerintah, sudah kita sampaikan. Tinggal kita ini hanya menerima aspirasi. Tugasnya menerima aspirasi, kemudian kita mengawasi. Tugasnya hanya sampai di situ, tidak bisa kita mengeksekusi. Yang mengeksekusi itu adalah eksekutif. Kalau eksekutifnya nggak mau, ya selesai. Sama seperti programnya bapak-bapak itu. Saya terima aspirasi, kemudian saya sampaikan pada eksekutif, dan kebetulan alhamdulillah eksekutifnya menerima, akhirnya dilaksanakan. Tapi kalau eksekutifnya tidak mau terima, dia bidek aja, nggak ada urusan. Bisa. Karena apa? Sekarang ini gara-gara Undang-Undang Dasar 45 di amandemen menjadi 19 sampai 2002, tidak ada yang bisa menyalahkan presiden. Tidak ada. Karena apa? Dia bilang saya menjalankan tugas berdasarkan konstitusi. Konstitusinya ya seperti ini, dia jalankan. Tidak ada yang menekan. Tapi kalau di MPR, di situ ada penjelmaan rakyat, ada urusan Roman, ada urusan daerah, ada urusan dari anggota DPR. Nah ini bisa bicara semua. Urusan golongan dia bisa, dia sendiri aja. Kemudian dia bilang saya kalau presiden, kenapa ini kereta api cepat nggak selesai? Kenapa ini jalan tol di sini, bangun jalan di sini? Kenapa ini kok kita banyak utang? Tiap tahun utang, dulu nggak ada utang. Sekarang sudah ribuan triliun, sudah 8.000 triliun, hampir. Kenapa ini utangnya BUMN? Kenapa kok dimasukkan utangnya kita? Ini utangnya BUMN, itu dianggap bahwa itu utangnya swasta. Bukan, itu uang utangnya pemerintah. BUMN punya siapa? Punya pemerintah. Jadi kita ini dibodoh-bodohin. Saya bersuara ini di mana-mana, tapi ya
hilang gitu aja. Yang ada cuma longsor. Tapi nggak apa-apa. Saya tetap punya satu keyakinan. Menjaga wajah pasti nanti jebol. Mudah-mudahan. Dan kita nggak tahu. Ini orang bilang pemilu tahun 2024 mereka juga ancang-ancang calon presiden sana sini. Coba, mereka ini koalisi. Yang namanya koalisi itu kan bergabungan, berteman, berkumpul, berkomplotan. Sekarang satu komplotan itu sudah pecah-pecah sendiri, betul nggak? Nah itu, walap itu. Iya, semua ada yang dukung Anies, ada yang dukung si Ganjar, ada yang dukung Prabowo. Coba, orang semua tahu Prabowo ini pengkhianat. Dulu didukung sama emak-emak, wah, semua umat Islam sekarang kumpul dukung dia. Begitu dia sudah gagal, kita lagi sama Jokowi. Gimana? Bukan jabatan aja, dikasih uang, dikasih udahlah, pokoknya semuanya. Akhirnya yang dijadikan korban rakyat. Yang dibagi-bagi itu siapa? Yang dibagi-bagi itu uangnya rakyat, haknya rakyat. Coba itu dipikir. Kita ini sebagai rakyat harus sadar bahwa itu hak kita. Saya terus terang aja, nerongsor saya kayak rakyat ini. Saya ngomong seperti ini di mana? Tapi mereka tidak berani pernah diem, bicara. Iya, contohnya aja, Bapak Ibu 2 tahun, coba, mangkrak, diem dong, cuma bisa nangis, datang, ngomong sini. Coba kalau saya datang, nggak selesai. Ini bukan ini saya hanya menggugah kepada Bapak Ibu. Kita itu nggak boleh diem, kita harus berani menyampaikan kebenaran, harus berani menyampaikan aspirasi rakyat, harus berani menyampaikan diri kita. Loh, sampai ini yang didoni ini kok kenapa harus takut? Jangan. Saya ini keliling di seluruh Indonesia. Saya di 34 provinsi, sudah di lebih dari 300 kabupaten kota. Saya turun di bawah, melihat dengan mata kepala sendiri. Saya sampaikan di bicara seperti tadi ini. Ya tapi ya tetap aja bidang, tidak bisa apa-apa. Karena apa? Rakyat ini dia kalau sekarang lapar, kemudian terus ada orang dari pakai seragam, terus kemudian dia kasih uang 300, wah sudah disembah-sembah ini pakai seragam ini. Terima kasih. Wah sebenarnya bukan main. Karena apa? Tidak ada lagi kecuali 300. Habis itu susahnya 5 tahun. Kalau saya sampai detik ini, saya selalu mengatakan ini belum tentu pemilu. Di mana-mana saya bilang. Kenapa? Jokowi masih mau kok gimana? Buktinya masih mau apa? Buktinya dia mengajukan ke Capres. Dia masih mengajukan ke Capres. Sampai masih sudah jadikan. Kenapa? Yang namanya presiden itu harus legowo, harus negarawan. Tak boleh dia ikut. Dia menyiapkan semua rakyatnya untuk bertanding. Silakan untuk calon-calon presiden. Tidak usah dicampur. Mungkin di medsos sudah ramai. Tapi ramainya di medsos. Iya kan? Ramainya di medsos. Mahfud ngomong ada 349 T. Di Menteri Keuangan begini begitu. Mau ngecek sebentar, seminggu lagi hilang. Coba. Kenapa hilang? Saya tanya itu. Loh Pak, katanya mau bikin pansus. Sekarang sudah ada kabar. Ternyata berita itu hanya untuk menghilangkan jejak. Ada berita yang paling parah, paling bahaya dan harus ditawaspadai.
keluar Impres nomor 2 dari Presiden tanggal 15 April yang intinya itu akan memfasilitasi PKI diberi fasilitas, diberi semua, pokoknya intinya ini. Intinya sama aja Presiden minta maaf sama PKI. Ini bukan fitnah. Ini Impres nomor 2 diperkuat Kepres nomor 4. Nanti saya kasih. Saya masuk ke dalam dulu. Tidak ada berani ngomong coba. Begitu saya baca, saya bikin pertemuan tanggal 10 April. 10 April ya? 10 April atau tanggal sebelum berangkat ke Sydney, sebelum Lebaran. Ya 10 April saudara. Rame. Ya, tapi ya hilang lagi karena mereka punya perangkat yang namanya buzzer, itu yang sengaja untuk menghilangkan berita-berita kayak gini, dan itu dibiayai. Nanti saya kirim. Jadi intinya itu nanti itu intinya kalau kita baca itu yang mau disalahkan itu adalah TNI Polri. Nah, PKI nya salah. Yang dijadikan dasar oleh TPPH itu kejadian PKI 6566. Tapi yang pada saat sipil dibantai yang tahun 48 sama PKI itu juga nggak dimasuki. Coba gimana? Ini harus diwaspadai. Kita ini dipersulit. Coba perhatikan. Nanti kalau sudah sulit, ya dikasih BLT itu sebenarnya diem. Iya tuh. Naik minyak tanpa sadar naik minyak. Kita bilang mau ramil, tamrin naik minyak. Ya diem. Tidak boleh impor beras. Nah, tahunya pemerintah impor 5 juta beras ton, 5 juta ton. Ya, impor ke negara kita. Tidak ada itu, diem. Gimana? Kita ini tidak bisa ngapa-ngapain. Dan DPD ini cuma ya cuma bisa buka-buka aja. Kalau ada yang dengerin bagus. Kadang-kadang nggak didengerin. Ini bagus-bagus Bapak Ibu masih duduk. Kalau saya ngomong ini pada takut semua, pada lari luar. Tapi ya saya harus sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan nanti terjadi sesuatu, jangan kaget. Jangan kaget. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi hanya untuk merubah pemikiran kita, karena kalau kita kan orang bilang, Pak Ketua, kita pilih presiden dulu, baru kita kembali pada Undang-Undang 45. Saya bilang, mau pilih presiden dengan cara yang pakai apa? Ya, elektoral biasa, pemilihan umum biasa. Oke, terus ada yakin Jokowi ada bisa menang? Oh yakin, Anies masih menang. Oke, Anies masih menang. Terus jago saya siapa? Jagonya di sini siapa? Oh Ganjar nggak ada, dia suka film porno, dia kasusnya banyak, kasus EKTP-nya, kasus wadasnya. Saya bilang, jadi tidak mungkin menang. Terus Prabowo sudah dibenci sama Mama, iya betul. Tapi ingat,
rezim punya yang namanya DPD fiktif yang sewaktu-waktu dia bisa keluarkan kalau dia kalah. Dan itu sudah terjadi. Ya benar. Diakui atau tidak diakui itu sudah terjadi. Saya 2009 ketemu kan DPD fiktif itu 9 juta 2009. Pada saat zaman SBY. Protes semuanya. Tapi ya nggak bisa ngapain. Kofifa 2008 menang mutlak, saya kawal. Tapi ya kalah. Coba. Yang keluar apa? Ya itu DPD fiktif itu. Suara-suara setannya itu yang tinggal dimasukin itu hilang, kalah. Karena pemerintah pada saat itu tidak berpihak kepada Kofifa, berpihak pada Karwo, kan SBY, kan Demokrat. Dan mungkin menang itu kalau fair-fairan. Nah, masih mau seperti itu lagi. Kita nanti mengalami 5 tahun, kemudian presiden ternyata bukan Anies yang menang presiden yang dituju oleh Jokowi, dan saya yakin dia pasti menang yang dituju Jokowi. Yang berlawanan sama Jokowi tidak mungkin menang, saudara. Jokowi ini Tuhan, maunya. Ya, jadi jangan kecewa. Nah, perubahannya di mana? Terus perubahannya di mana? Kita nih 5 tahun, tidak akan ada perubahan. Mau kembalikan undang-undang tambah mau. Katakanlah Anies menang, Anies juga tidak akan mau berubah. Karena apa? Loh, kalau saya rubah undang-undang 45 kepada naskah aslinya, saya sewaktu-waktu bisa diturunkan jadi presiden. Begitu rakyat minta bahwa saya tidak suka Anies, saya minta diturunkan karena dia punya salah ini. Tidak mau. Tapi kalau undang-undang 45 yang sudah dirubah menjadi 2002, dia mau diturunkan, berbelit-belit kayak Jokowi, tidak gampang diturunkan. Harus dilaporkan dulu ke DPR membahas, DPR oke, baru dibawa ke MK, tidak baru dibawa ke MPR harus diputuskan lagi, berbelit-belit. Itu sampai 5 tahun sudah selesai itu. Terakhir kalau kita sudah suke baru dibawa ke MK. Itu undang-undangnya, konstitusinya seperti itu, jadi tidak gampang. Jadi kalau sudah jadi, ya tidak mungkin mau daripada terima. Mendingan pakai 2002, pakai undang-undang dasar palsu. Betul kan? Undang-undang 2002 itu undang-undang dasar 45 yang palsu. Jangan takut ngomong itu. Karena apa? Masih dirubah kok. Nah, itulah gunanya mulai sosialisasikan. Bapak Ibu silakan belajar, silakan buka, saya punya website www.lanyala.id, lanyalacenter.id. Di situ ada semua. Kemudian ada peta jalan, tadi itu silakan dipelajari karena itu menjadi wawasan kita, apa sebabnya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Mungkin saya yakin Bapak Ibu itu juga nggak tahu waktu dulu berubahnya, nggak tahu. Nggak tahu. Iya kan? Pasti nggak tahu. Tahu-taunya kita diikuti Undang-Undang 2002. Yang dulu namanya Undang-Undang Dasar 45 diganti NRI, ya. NRI 1945. Apalagi yang
jejaknya PKI, dibubarkanlah yang namanya P4, karena sudah tidak ada, malah buku-buku tentang pelajarannya tentang PKI sudah boleh ada di dalam Gramedia, dicabuti semua buku sejarah PKI. Coba cari di Gramedia, pasti sudah hilang. Karena apa? Negara kita ini mau diapain? Apa mau dikembalikan seperti zamannya Bung Karno dulu yang menjadi komunis? Masih belum berhasil, terus sekarang bapaknya nggak berhasil, sekarang anaknya mau coba-coba. Terus yang dikorbankan umat Islam. Coba semua ini umat Islam, kalau dia kembali pada terima, pernah nggak umat Islam diadu antar umat Islam? Nggak ada. Sekarang ini umat Islam diadu antara Habib sama Kiai. Coba, kaget saya. Habib diadu sama para Kiai, yang katanya para Kiai ngomong itu Habibnya itu bukan rumahnya Rasulullah. Diadu-adu. Yang Kiainya itu katanya Habib, selalu gitu. Padahal ini belum tentu. Ada yang membus-buskan, siapa yang membus-buskan? Nah, itu PKI. Jadi kita harus waspada. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini nanti saya punya buku sambutan saya serahkan sama ketuanya ya. Mungkin bisa diperbanyak, diberikan kepada rekan-rekan supaya ilmunya ini tidak mandek di sini aja. Saya ngomong ini berjalan terus. Jadi amal jariah. Nanti pada satu saat saya akan komando dari Jakarta. Kita harus bergerak untuk memberikan undang-undang 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa tanya jawab, kita langsung mundur ke. Baik, terima kasih atas doanya Bapak Lanyala Mahfud Mataliti yang telah memberikan materi yang cukup baik, insya Allah sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami persilakan untuk Bapak Ibu dulu bisa ke depan foto bersama dengan Bapak Lanyala Mahfud Mataliti. Memberikan kesempatan dua Pak Langge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia kepada Kota Pemasihan 141 Gul untuk Jawa Timur. Mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini dari berbagai daerah, dan terima kasih atas kedatangannya. Kami sebagai pengurus tidak bisa memberikan apa-apa untuk biaya, mohon untuk ditanggung sendiri karena laporan keuangan sampai detik ini untuk wirawiri ke Jakarta, ke Surabaya, ke pejabat-pejabat terkait, saldonya sangat memprihatinkan. Nanti Bu Siska juga akan mengeser laporan keuangan itu. Jadi saldo yang selama ini masuk kami manfaatkan betul kami manfaatkan untuk berjuang meraih SKP P3K. Jadi ada laporannya. Untuk menunggu SK nanti kita menunggu akun SSC ASN-nya dulu aktif ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah aktif, nanti di sana seperti kawan-kawan kita sebelumnya nanti akan berubah dengan sendirinya, ya. Dan saya mohon sekali bahwa untuk kota 6141 ini
penempatannya sudah di dalam Jawa Timur. Artinya yang kemarin mendapatkan penempatan di luar Jawa Timur berarti sudah ditarik semua oleh Jatim. Namun karena Jawa Timur ini berada dari Ngawi sampai Banyuwangi, jadi kita tidak bisa menginginkan sesuai dapur di kita. Saat ini jalur kita adalah jalur langit, maka kita minta sebaik mungkin kepada Tuhan kita yang terbaik untuk kita. Jadi sekarang usaha kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah yang terbaik untuk kami dan keluarga kami. Ngoten mawon nggih. Yang penting SK-nya di tangan. Jadi insya Allah penempatan tidak ada di luar Jawa Timur. Semua sudah ditarik oleh Kepala Dinas Jawa Timur karena kuotanya sudah memenuhi sesuai P1. Jadi semuanya sudah berada di dalam Jawa Timur. Cuma kita tidak tahu Jawa Timurnya yang mana, Tuh, itu pesan dari saya. Untuk sepatah dua patah ini saya juga sebagai pengurus meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang tidak sopan di dalam grup ngapunten. Mengapa saya terkadang kasar di dalam grup? Sebenarnya perjuangan kita ini adalah perjuangan yang sangat sembunyi dan senyap. Sembunyi dan senyap. Jadi perjuangan kita ini bersifat lobby, lebih banyak lobbynya daripada keluar-keluarnya. Nah, hasil dari lobby inilah yang kita nikmati saat ini. Dan bukti nyata bahwa Jawa Tengah dan Jawa Barat sampai sekarang pun belum full memenuhi P1. Semua ini tidak kerjasama pengurus sendiri, tapi kerjasama dan dukungan dari panjenengan semua, sehingga P1 Jawa Timur tuntas di tahun 2020. Amin. Mungkin ada pengurus lain yang mau menyampaikan selain saya, monggo. Sedikit saja Bu ya. Kemarin ke waktu ke Gunung sama Pak Nugra sudah nanti mau ditempatkan di tempat terdekat dengan instansi pengajar saat ini. Semoga, amin. Yang kedua saya harapkan terutama ini koordinasi dari koordinator dari daerah rukun dan meyakinkan wilayahnya untuk kembali kita bukan cuma mengejar SK tetapi silaturahmi dan kerukunan yang berangkatnya dari P1 swasta ini akan terus terjamin dan benar-benar nyata menjadikan pendidikan di Jawa Timur ini meningkat dari P1 swasta utamanya. Sekarang saya ingin P1 swasta hebat ya. Kita ungkapkan 3 kali. P1 swasta Jawa Timur hebat. P1 swasta Jawa Timur hebat. P1 swasta Jawa Timur kuat. P1 swasta Jawa Timur bahagia. Terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Semangat lagi. Tapi luar biasa. Semangatnya tetap pagi. Saya akan berbicara banyak. Pesan kami mewakili Bapak Ibu pengurus Agama nanti. Ya intinya kita harus kompak. Ada 3 grup besar. Anggotanya 1.500. Ada grup hijau, ada grup kuning, ada grup merah. Biru. Ada grup hijau, grup kuning sama biru. Yang hijau itu logonya P1 swasta. Yang kuning Korpri. Yang biru itu SSC ASN, BKN karena Bapak Ibu calon ASN. Pesan kami tetap kompak di 3 grup itu 1.500 se-Jawa Timur. Intinya kalau kita kompak dan alhamdulillah kita bisa mendobrak itu.
dinamika di dalam grup biasa, ada lika-likunya biasa. Yang penting kita itu sudah berumur, Bapak Ibu. Ya kita harus legowo. Isi nun sewu, isi kepala kita masing-masing itu beda, banyak kepentingan, latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling legowo. Intinya itu. Kemudian tetap semangat, banyak berdoa Bapak Ibu, kita semua mengawal sampai tuntas SK bisa kita terima. Kemudian saya itu beberapa waktu yang lalu punya gagasan. Tidak saya ungkapkan di grupnya pengurus, tidak saya ungkapkan di grup besar, tidak saya ungkapkan di sini. Jadi suatu saat nanti ketika kita sudah menerima SK, harapannya kita tetap ada silaturahim. Nanti akan ada kita verifikasi data kita, kemudian nanti akan kita bentuk sebuah forum silaturahim ASN P3K Jawa Timur. Jadi nanti kita verifikasi data, nanti kita masukkan satu-satu by name, kita jadikan satu grup besar. Fungsinya untuk apa? Satu, untuk silaturahim. Yang kedua, kita diskusi tentang keguruan. Yang ketiga, untuk advokasi. Kalau ada hal-hal permasalahan berkaitan dengan keguruan, dengan pendidikan, kita bisa menyelesaikan masalah itu, baik secara hukum, secara jaringan. Kenapa kita sampaikan itu? Kita berjuang sejak awal murni P1, tidak berafiliasi organisasi profesi. Kenapa? Bapak Ibu bisa membuktikan sendiri. Organisasi profesi saya tidak menyebut namanya, siapa yang membela kita. Justru yang dibela yang bukan kita, nggak ada yang membela ya, kita sendiri yang berjuang sendiri. Itu ya, makanya saya nggak menyebut organisasi profesi apapun, kita murni P1 sehingga ketika kita menjadi ASN bahasa Jawa ini kita ngatur itu deket. Itu Bapak Ibu. Sehingga nanti kita bentuk sebuah silaturahim untuk diskusi. Di dalam diskusi itu dinamika biasa, sederhana saja Bapak Ibu. Kalau memang itu, oh saya setuju, oh sepakat, baik untuk saya ya sudah ambil. Enggak, ya sudah, enggak usah foto, hapus gitu aja. Saya begitu. Kalau misalnya di grup saya banyak, ada grup banyak, organisasi juga. Kalau misalnya saya enggak itu, daripada pusing di pikiran, dia sudah tak hapus, pusing, wes lari, tinggal tidur. Saya setuju Bapak Ibu. Jadi kita harus, gelas kita itu kecil. Jadi yang kita tampung yang bersih saja sudah. Kalau misalnya itu ada yang keruh, ya sudah nggak usah kita ambil. Biasa saja, itu dinamika. Secara personal japri dibully biasa. Tapi selesai, ya sudah. Ngapain? Yang penting aku oleh SK ya wis. Itu aja. Oke, Bapak Ibu. Intinya silaturahim. Nanti kita buatkan forum ASN P3K Jawa Timur ya, untuk diskusi yang produktif tentang keguruan, untuk advokasi, pembelaan kalau ada masalah berkaitan dengan apapun tentang pendidikan ini. Begitu ya? Kita itu untuk apa tuh? Sisa umur ini ya, untuk silaturahim, kegiatan sosial, memperbanyak pahala, investasi akhirat. Sudah itu saja. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah itu perwakilan dari berbagai pengurus. Mohon maaf apabila ada kata-kata selama ini yang salah. Tetap silaturahmi ini kita terus jalan, ya. Ya, ini Bu Anissa yang setia mendampingi pengurus provinsi Jawa Timur. Sebenarnya Bu Anissa itu bukan dari provinsi, tapi dari Didas Kota Pasuruan. Tapi dia yang mendampingi kita pengurus wirawiri kesana kemari, yang mencetak buku dan sebagainya. Kalau perjuangan ini kita ceritakan gak mari sampai seminggu gak mari. Itu nanti aja kalau sudah terima SK kita kumpul-kumpul, kalau mau mulai titik awal sampai bagaimana goal ini kita ceritakan semua. Mungkin nanti Bu Anissa menerbitkan sebuah buku ya Bu ya, yang bisa dibeli atau dibagikan ke P1 Jawa Timur. Ini kalau saya cerita Pak Bu,
nggak akan, dan Bapak Ibu akan kemalaman sekali. Moga Bu Anissa sebelum kita nanti pamitan ke para P1 Jawa Timur. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Anissa Harjanti. Saya dari Kota Pasuruan. Saya adalah guru SDIT yang sudah lama 14 tahun. Saya tidak bicara banyak, sedikit. Sya'ubilu ya kholiqi min jadid kama anta minni ilaihi turid wa arju iza anta taqbaluni jinanal khuludi wa minkal majid. Asaitu kaya kholiqi baqiya wa dam'ul asa kullahinin yajid. Ataitu kaya kholiqi baqiya wa dam'ul asa kullahinin yajid. Kenapa saya baca itu? Jenengan nanti proses ya Mbak, pasti sudah mengenal dengan sholawat itu. Ya Allah, hari ini aku datang kepadamu dengan segala dosa. Ya Allah, aku pasrahkan hari ini kepadamu dengan segala kesalahanku. Ya Allah, aku menghadapmu dengan upayaku meminta kepadamu. Maafkan aku ya Allah atas semua apa yang aku lakukan. Teman-teman sekalian, ketika kita sudah berada di titik rendah, kadang kita lupa bahwa kita harus mengintrospeksi diri kita. Allah rindu dengan suara kita. Kenapa kita kok tak turun SK? Jangan khawatir. Berarti suara panjenengan, doa-doa jenengan masih dirindukan sama Allah. Jadi kuatkan bahwa kita sudah berada yang luar biasa di sini. Saya kaku berada di titik Jatim ini. Mulai dari awal masuk, saya kenal dengan Pak Anton. Saya naik di pickup di gedung DPR RI, beliau kaget. Kok bisa perempuan naik pickup ya? Mungkin itu saya Ibu. Jadi saya orangnya tidak punya apa-apa. Yang saya punya adalah rasa perjuangan ini. Jadi ketika teman-teman minta saya untuk bergabung, it's okay, selama saya mampu. Saya berada di sini, SK betul. Berarti saya merdeka ya. Saya bukan ASN. Jadi nanti kalau ngupload itu ada guru ASN ikut di sini. Saya belum ASN, SK saya belum turun, baru pengisian DRH. Jadi saya maksimalkan bergabung di sini agar satu paket P1 swasta terselesaikan semuanya. Panjenengan 6.141 sudah masuk. Saya dari Kota Pasuruan sudah kelihatan bahwa 4 teman saya tidak bisa masuk. Kenapa? Karena 2023 tidak buka formasi. Yang lainnya yang 19 ada formasi 40 PGSD. Yang 4 PKWU tidak ada formasi, langsung saya dudukkan, saya mantul. Ya sudah, ini perjuangan. Mau tidak mau yang 4 harus 2024. Mohon doanya, saya bulan minggu depan berangkat lagi ke Jakarta untuk linearitas, berjuang untuk PKWU. Jadi PKWU tidak bisa disinkronkan ke SD, ditolak sama gubernur. Tapi PKWU akan dilinearkan ke Mapel. Jadi teman-teman PKWU ini saya anggap ijazah kesasar gitu. Saya baru tahu ya ini DP1. Ada yang teknologi pendidikan, ada yang kimia, ada yang MIPA. Ini yang ternyata di tempat saya MIPA butuh 2 orang. Ternyata MIPA di situ PKWU semua. Nah ini kan betul ini ya Bu. Kalau sudah mentok tidak bisa linearisasi terpaksa turun prioritas. Kalau turun prioritas berarti daftar kasihan nggak Bu? Nunggu 2 tahun loh. Jadi nanti saya membaca di grup pusat itu banyak yang menolak.
yang provinsi ya Pak yang mulai ya. Kebanyakan orang pusat di Jakarta loh. Ya, itu banyak yang menolak. Jadi pokoknya di sini menunggu kok banyak yang menolak. Ibu, Bapak, Allah menunjukkan kun fayakun kamu berada di sini. Berarti jenengan kun fayakun kan harus berada di situ. Harus berjuang lagi dari sini pindah ke sini mutasi atau bagaimana caranya jenengan berupaya untuk berada di situ. Berarti di situ ada masalah yang jenengan harus selesaikan sendiri. Berarti apa Bu? Kita harus banyak-banyak bersyukur ketika di tempat kan. Aku milih aja tidak Allah, aku enggak ya Allah. Kalau Allah, ya Allah, aku ingin ya Allah, jadi kono enak. Itu ya Bu ya. Jadi saya di sini mungkin kalau nanti SK saya 31 Mei insya Allah turun, saya sudah nggak bisa kuat-kuat begini Bu. Saya misalnya turun di belakang layar kantor. Saya tetap di belakang layar membantu teman-teman saya yang masih 23 belum tercover di beberapa Pasuruan. Semoga panjenengan semuanya sehat walafiat. Inilah saya. Jadi kalau suara saya banyak, suara menggema, mau dikecilkan tidak bisa. Ini sudah badan perempuan, hati laki-laki. Suara saya laki-laki. Jadi inilah saya. Mohon maaf jika ada hilaf. Semoga kita sukses selalu dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mau pulang deh, kita salaman satu-satu. Kami sebagai pengurus mengucapkan hati-hati di jalan, deh. Ketemu lagi nanti kita di penerimaan SKP 3 hati-hati di jalan sampai bertemu dengan keluarganya kembali. Monggo kita pamitan satu-satu. Oke, kita bersalaman bermusafakah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Hati-hati perjalanan, kemudian selamat sampai rumah, bisa bertemu dengan keluarga kita masing-masing dengan selamat, dengan aman, dengan bahagia, dan semoga bisa bertemu kembali kita sampai menerima SK bersama. Sekali lagi terima kasih. Iya, kembali di sebelah yang sudah bisa duduk di tempat Ibu ya. Sudah Pak. Pak sudah Bu, sudah sini Bu lagi. Sudah. Sini juga. Sudah banyak. Baik, bisa lagi ya Bapak Ibu yang sudah bisa duduk. Bapak dan Ibu, kembali lagi kita tutup acara ini dengan bersama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.